Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Musalakin lagi. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada bersama dengan masyarakat yang ada di desa ya teman-teman. Jadi sebelum mereka mulai sebuah kegiatan, biasanya diadakan berkumpul bersama ya teman-teman. Dan berkumpul bersama biasanya mereka membagikan tugas dan apa-apa saja yang akan dikerjakan dan siapa yang akan menangani, ketua, wakil, dan beberapa anggota yang ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi beginilah teman-teman, mulai pertemuan dan sebentar lagi akan memulai aktivitas ya teman-teman. Nah, ini ada yang bekerja untuk meratakan tanah di sekitar ya, karena ini bekerja untuk kegiatan persiapan misa perdana ya teman-teman, atau misa syukur keluarga ya teman-teman. Jadi ini adalah anggota yang memang ditugaskan untuk mengangkat tanah, dan ada yang meratakan, dan ada yang juga bertugas untuk membersihkan rerumputan dan hutan-hutan yang ada di sekitar lokasi ya teman-teman. Jadi ini masyarakat mereka sangat antusias, sangat bersemangat, dan mereka adalah orang-orang baik ya teman-teman. Mereka ini sangat luar biasa. Ibu-ibu yang lebih banyak mengambil bagian ya teman-teman. Karena memang hampir di semua lini, di semua posisi itu biasanya yang lebih getol untuk mempersiapkan segala macam hal biasanya ibu-ibu. Kalau orang tua atau bapak-bapak ya kita maklumi sajalah. Jadi mungkin inilah yang mau saya bagikan ke teman-teman, bahwa di kampung itu masih sangat kuat sekali kehidupan sosial, secara khusus dalam hal bergotong royong ya teman-teman. Kerjasama yang memang menuntut kekompakan dari setiap kelompok, dan ini adalah kelompok P3A Kubota ya teman-teman. Dan mereka ini sangat luar biasa. Biasanya dalam hal kerjasama, dalam hal apapun lah, biasanya selalu bersama-sama. Dan ini menurut saya itu hal-hal yang seperti ini itu susah sekali untuk dicari, bahkan dibangun ya teman-teman. Karena hal yang sangat penting dan dibangun atas dasar kesadaran bersama bahwa kehidupan komunitas, secara khusus organisasi yang terbentuk di dalam lingkungan kehidupan pertanian, itu memang menurut saya itu sangat sulit, karena orang akan sibuk sekali dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi yang membuat saya merasa bangga, merasa salut dengan orang-orang yang ada di desa, mereka sangat bersaudara ya teman-teman. Hal kecil apapun itu selalu dilakukan dengan secara bersama-sama. Dan kehidupan yang seperti ini merupakan kehidupan yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Itu artinya bahwa kemudahan ataupun kesulitan yang dialami oleh seseorang, semuanya turut ambil bagian, turut merasakan. Dan itu memang menurut saya tidak bisa digambarkan ya teman-teman. Dan mereka bekerja itu dengan sungguh-sungguh. Baik orang tua yang sudah sudah umur lah, yang 30-an, 40-an, bahkan ada yang 50, 60-an, itu pun mereka turut bekerja sama. Mereka ingin menunjukkan bahwa generasi muda mestinya menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Karena nilai kebersamaan ini susah sekali untuk dibangun ya teman-teman. Apalagi kalau sudah berada di lingkungan yang memang notabene semuanya ingin mengejar impiannya masing-masing, dan kehidupan
personal, kehidupan yang sifatnya individu itu lebih ditegakkan. Makanya kehidupan yang menurut saya sosial, yang saling berbagi, saling mengunjungi, saling membantu di kala sulit, susah, ataupun memberikan nasihat di saat orang cemas, gelisah, itu menurut saya hal yang baik. Dan ini kehidupan di desa seperti ini mestinya ditegakkan, bahkan harus selalu dipupuk sehingga generasi muda akan terus melanjutkan hal-hal yang baik seperti ini. Dan memang aktivitas-aktivitas seperti ini itu jarang sekali kita lihat di kota besar ataupun ya di tempat lain ya. Karena yang saya temukan di tempat ini luar biasa sih. Dalam kesederhanaan, ya kehidupan yang seadanya, mereka mampu untuk membangun suatu situasi yang memang sangat-sangat saya tidak bisa untuk menggambarkan ini. Apakah memang mereka ini dilahirkan untuk saling berbagi, saling mengerti satu sama lain? Ya, entahlah. Tapi memang inilah orang-orang baik yang memang selalu turut serta dalam setiap kegiatan ya teman-teman. Jadi saya sangat berbangga sekali ketika berada bersama dengan mereka dan mengalami situasi bahwa semua yang baik, semua yang dirasakan bahwa ini adalah keluarga kecil, itu saya rasakan ketika saya berada di desa seperti ini ya teman-teman. Dan saya sangat bahagia sekali. Ini mereka beristirahat santai, bernyanyi ria, ada yang bekerja memikul tanah. Dan memang orang-orang ini adalah orang-orang yang baik hati dan orang-orang yang sangat-sangat bertanggung jawab. Dan ketika selesai melakukan pekerjaan, biasanya berkumpul bersama. Berkumpul bersama biasanya ada wejangan-wejangan yang memang diberikan oleh ketua. Karena di desa itu biasanya di setiap organisasi ada ketuanya. Organisasi entah organisasi pertanian, organisasi lingkungan, sosial masyarakat ataupun gereja, masjid, itu biasanya ada orang-orang yang selalu memberikan wejangan-wejangan yang membuat kehidupan bersama itu selalu terjaga, sehingga kehidupan itu tetap harmonis. Dan memang hal-hal seperti ini mestinya terus dikembangkan. Dan saya berharap bahwa generasi-generasi muda, orang-orang muda mampu untuk membangun suatu kehidupan sosial tidak hanya di lingkungan orang-orang muda saja, tetapi mereka mampu untuk berbaur bersama dengan orang-orang tua lah, itu orang-orang dewasa itu, sehingga hal-hal baik yang diterapkan oleh orang tua mampu mereka bagikan atau mereka ajarkan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya bagikan. Entah hal ini baik ataupun buruk ya kita tidak tahu. Jadi dari saya sebagai orang-orang yang memang merasakan betapa harmonisnya kehidupan di desa, saya sangat antusias sekali untuk membuat konten, membagikan ke teman-teman bahwa sejauh mana atau seperti apa kehidupanmu, semewah apa kehidupan, dan sejauh mana engkau pergi, ingatlah bahwa desa tempat pertama engkau dilahirkan, disitulah engkau pertama melihat kebahagiaan.
Jadi jangan pernah merasa bahwa kehidupan di desa itu kehidupan yang kolot atau kehidupan yang jorok, kotor. Tapi menurut saya di desa lah kita mampu menemukan banyak hal. Di sana tidak hanya manusia-manusia yang bercerita kepada kita, tetapi alam pun turut mengambil bagian, turut berbicara bersama dengan kita. Di sana alam mampu untuk melindungi kita. Bahkan di desa, di tempat ini, itu dulu biasanya heboh dengan virus COVID-19 apa segala macam. Di desa ini tidak ada isu-isu seperti itu. Bahkan mereka saling menjaga. Dan itu yang membuat saya bangga ya teman-teman. Bangga berada bersama dengan mereka. Bahkan dari antara mereka selalu memberikan motivasi ketika di antara mereka sukses membangun sesuatu, ketika mungkin ada hal-hal baik dalam hal kerja, dia mengalami peningkatan omset, pendapatan yang baik, biasanya dia menyaringkan bahwa cara saya melakukan pekerjaan itu seperti ini, seperti ini. Jadi hal-hal seperti ini yang mestinya dipahami bahwa di desa ternyata hidup itu nyaman. Dan ini membuat saya sampai saat ini masih berpikir dua kali ya, ketika ada beberapa oknum yang melihat bahwa kok kerjaannya kotor, kuli bangunan, kemudian yang bertani harus bertemu dengan lumpur tanah, dengan menyentuh dengan barang-barang kotor. Kadang kan orang merasa jijik, jorok itu. Tapi baru saya menyadari bahwa yang jijik, jorok itulah yang sebenarnya mempunyai power untuk menghidupkan. Karena bagaimana mungkin seorang dapat makan, dapat minum, nasi saja itu diambil dari sawah loh, dari pertanian loh. Dan itu yang mengerjakan itu orang-orang yang memang mau berkorban untuk menyentuh hal-hal yang kotor, tanah dan lumpur, berjemur di matahari. Dan orang-orang seperti ini yang memang menurut saya luar biasa, gak berkorban untuk orang lain. Untuk itu buat teman-teman yang masih menghina pekerjaan atau masih melihat orang lain dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha, janganlah. Pahamilah bahwa setiap usaha yang orang lakukan itu halal. Setiap orang kerjakan itu sesuatu hal yang memang membawa dampak bagi banyak orang. Jadi turutlah kita mendukung, karena dari mereka lah kita mampu mengalami kehidupan yang sampai saat ini masih kita rasakan. Jadi mungkin sekian saja ya teman-teman dari saya. Ini pengalaman yang saya alami ketika saya berada di desa ya teman-teman. Jadi salam dari saya, Musa Lakinage, buat kalian semua yang senantiasa mendukung saya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya teman-teman. Tombol subscribe yang warnanya merah itu ditekan ya, biar saya makin semangat. Kemudian like video ini, kemudian bagikan ke teman-teman yang lain, biar teman-teman tahu bahwa kehidupan di desa itu seperti ini. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukan karena kita memiliki banyak harta, banyak duit, tapi ketika kita mampu untuk membagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah stay terus di channel Musa Lakinage. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kalian ya teman-teman. Bye bye semuanya.